Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-28 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Kita permuliakan nama Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kita akan baca dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan lebih mengenal lingkup sebuah pengembalaan jemaat. Nah, yang pertama, untuk jemaat sebagai domba yang digembalakan. Ayat yang kita baca bukan sekedar informasi, melainkan sebuah peringatan keras bagi jemaat untuk dapat sampai pada level pengenalan akan Tuhan, dengan target setiap orang percaya akan menjadi murid Tuhan. Inilah target kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Artinya gaya hidup setiap kita orang percaya sama seperti apa yang dilakukan Yesus. Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua muridmu murid Yesus, bukan murid gembala, bukan murid gereja, tetapi murid Yesus. Apa artinya? Kemanapun ia pergi, kemanapun orang percaya pergi, selalu menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan, dalam segala aspek kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dilakukan bagi orang percaya untuk dapat menjadi murid Yesus adalah dengan setia hidup dalam pengembalaan seorang gembala gereja lokal, untuk dipelihara, untuk dirawat, bahkan dididik melalui firman pengajaran. Lebih detailnya dalam satu ibadah khusus Bible Study. Bapak Ibu Saudara, ibadah Bible Study akan memungkinkan jemaat untuk dapat menikmati pengajaran firman Tuhan yang lebih jelas dan padat, sehingga iman dan kerohanian jemaat akan bertumbuh dengan baik. Nah, yang kedua, untuk rekan-rekan gembala, adalah salah satu tugas kita sebagai gembala untuk memelihara jemaat dengan cara menyuguhkan firman pengajaran yang lebih berani mengupas tuntas kebenaran firman. Terus mengupgrade diri dalam pengetahuan dan hikmat takut akan Tuhan. Kita dapat baca dalam Yeremia 3 ayat 15. Tuhan menentukan, Tuhan memilih gembala-gembala yang memiliki pengetahuan dan hikmat pengertian. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan gembala, jangan sampai jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan justru mendapat pengajaran, pemeliharaan dari gembala lain. Bapak Ibu Saudara, tanpa pengenalan akan Tuhan, kebenaran, manusia akan membuat Tuhan sendiri sesuai seleranya. Seperti apa yang terjadi pada perjanjian lama, mereka hidup menurut kemauannya sendiri. Apa yang terjadi? Kehilangan standar. Kita mulai kompromi dengan dosa karena tidak tahu lagi mana yang kudus. Kemudian mudah diombang-ambingkan. Tanpa akar pengetahuan yang kuat, kita mudah percaya pada ajaran sesat atau janji-janji palsu berkat akhir zaman ini. Dan yang ketiga, akibatnya adalah kematian karakter.
Tanpa pengenalan akan kasih Allah, hati kita akan menjadi lebih keras dan egois. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak ingin kita sekedar menjadi penggemar Kristus, tetapi menjadi pengikut, menjadi murid yang mengenal hati Bapa. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kita menyediakan waktu untuk duduk diam dan belajar dari firman-Nya. Pengetahuan akan Tuhan adalah perisai yang melindungi kita dari kehancuran rohani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Biarlah ini menjadi kerinduan kita sebagai orang percaya, mewujudkan kerinduan Tuhan, mewujudkan kerinduan Bapa yang sudah melayani kita, bahkan yang sudah menyelamatkan kita, untuk menjadi murid Yesus, hidup seperti gaya Yesus. Haleluya, kemanapun Yesus berada, ada kehidupan, ada kebangkitan, ada berkat. Haleluya, demikian juga Tuhan merindukan dalam setiap hidup kita, menjadi berkat, memberitakan kabar baik, dan hanya Yesus yang ditampilkan. Puji Tuhan, Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini mengingatkan pengiringan kami, baik sebagai jemaat maupun sebagai gembala, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, yang sudah memanggil kami untuk melayani domba-domba yang Tuhan percayakan. Diberkati kami sebuah pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.